Bapak Mama, saudara orang beriman, shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Bapak Mama, saudara, kita ada di tahun politik. Dan tentunya bahwa semua orang mau untuk dikenal. Bukan hanya dikenal Bapak Mama, saudara, tetapi juga mendapatkan pengakuan tentang dirinya. Pengakuan bisa saja menjadi orang terpenting, menjadi orang hebat, menjadi orang yang terutama dan yang lain. So ada yang datang dan bikin begitu. So ada kok pentua yang kasih tahu bilang beta. Bahkan sampai sok kenal, sok dekat, sok akrab dengan masyarakat. Karena dia mau supaya kita kenal dia lebih dalam lagi. Bapak Mama, saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tentunya bahwa di tahun politik banyak yang datang dan pergi dengan motivasi yang demikian. Tetapi berbeda dengan Yesus. Tentunya Bapak Mama, saudara orang beriman yang sangat diberkati Tuhan, bahwa Yesus tidak memperkenalkan dirinya. Tetapi tentunya bahwa dia mau supaya ada pengakuan yang benar, yang sejati, yang diimani dalam suatu kebenaran bahwa dia adalah Tuhan. Yesus Kristus adalah Tuhan. Pengakuan. Karena itu Bapak-Bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia bertanya kepada murid-muridnya ketika itu, kepada Simon Petrus dan juga yang lainnya. Kata firman Tuhan ini bersama-sama dengan 12 rasul atau 12 murid. Menurut Basong, siapakah beta? Beta ni siapa? Menurut Basong. Ini kotong pembahas sederhana ya Bapak Mama ya. Menurut Basong beta ni siapa? Su ikut tiap-tiap hari melayani bersama-sama, melihat banyak perkara-perkara iman, banyak mujizat dan keajaiban-keajaiban. Orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang bisu berbicara, orang mati dibangkitkan. Su lihat. Karena itu menurut Basong beta ini siapa? Yang dibutuhkan adalah pengakuan yang lahir dari dalam hati kita. Dan itu adalah pengakuan yang sejati. Biasanya ada orang yang dengan pengakuan dia hanya omong di bibir sah. Hanya omong di bibir sah selesai. Sambil lalu sah. Yang penting bikin enak mulut. Tetapi Bapak-Bapak saudara orang beriman yang dibutuhkan dalam pengakuan ini adalah yang lahir dari dalam kotong hati. Yang benar-benar kotong imani. Jadi bukan hanya sambil lalu karena kotong su ikut dia tiap-tiap hari. Maka kemudian oh dia Tuhan. Oh dia anak Allah yang hidup dan seterusnya. Bapak-Bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang dibutuhkan adalah pengakuan. Kenapa sehingga ketika orang mau sidi, kemudian yang dibutuhkan adalah pengakuan. Pengakuan akan imannya yang sejati. Dalam Alkitab kotong sudah baca, selama kotong baca, sudah pernah temukan kata sidi. Kotong sudah pernah temukan kata sidi. Tetapi bagian firman Tuhan ini menjadi dasar Alkitabiah Bapak-Bapak saudara, bahwa kalau orang sidi itu omong soal di pengakuan iman kepada Allah. Omong soal di pengakuan iman. Karena itu Bapak-Bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang mau disampaikan dari bagian firman Tuhan ini bagi kita adalah bahwa iman bukan hanya sekedar kita bilang kita memiliki iman. Omong soal iman bukan sekedar kau bilang beta seorang Kristen, dari lahir Kristen, KTP saja tulis Kristen. Amin. Kebanyakan orang bilang beta su Kristen, beta su gereja, beta su baptis 3 kali oh. Tetapi yang dibutuhkan adalah pengakuan yang sejati. Kalau tidak ada pengakuan dari kita bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, maka sia-sialah iman kita. Karena itu Bapak-Bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, supaya pengakuan itu menjadi benar,
supaya pengakuan itu menjadi sempurna, supaya pengakuan itu diakui. Kotong omong diakui artinya bahwa kalau kotong omong kotong orang Kristen, orang bilang memang dia orang Kristen. Bukan hanya di KTP saya yang tulis Kristen, tapi memang dia pun pengakuan dan juga dia pun cara dan gaya hidup menunjukkan dia pun iman yang sejati. Karena itu yang pertama Bapak Saudara, kalau mau supaya orang meyakini kotong pengakuan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, yang pertama kotong belajar dari ini firman Tuhan pada bagian ayatnya yang ke-13. Dia bilang begini Bapak Mama, setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Omong soal iman, jangan ikut soal kata orang. Kata orang kalau gereja di sini bagus, kata orang gereja di sini yang bisa ada mujizat, kata orang. Terkadang kotong pu iman itu karena ikuti apa kata orang. Setelah itu kalau itu orang sudah adil, maka kotong pu iman jadi suam-suam kuku, alias iman tai ayam, panas-panas tai ayam. Begitu peret panas, kotong pisentunya sudah dingin. Itu iman yang kata orang. Kata orang beta Kristen, kata orang Yesus itu Tuhan, kata orang dan seterusnya. Iman jangan iman kata orang. Yang Yesus mau sampaikan di sini kata orang, menurut kata orang beta nisapa. Tetapi yang Yesus mau adalah apa kotong pun kata dari kotong pun hati sendiri, menurut kotong dia nisapa. Itu yang pertama. Yang kedua, iman jangan ikut arus orang. Kata orang beda dengan ikut arus. Kalau kata orang tuh kotongnya katanya. Yang kedua, jangan sampai kotong pun iman ikut arus. Jadi orang bawa pimana kotong sama seperti kerbau cocar hidung, iko pigi. Orang tarik kotong pisana juga kotong supigi, orang tarik kotong pisini juga kotong supigi. Iman tidak tetap, iman kutua loncat, karena kotong hanya ikut arus. Pada bagian firman Tuhan ini Bapak Saudara orang beriman, jawab mereka, ada yang menyatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah satu dari para nabi. Itu ikut arus. Ikut arus. Jadi orang bilang Yohanes na kotong ikopi, Elia na kotong ikopi, penatua Yeremia na kotong ikopi Yeremia. Jangan sampai kotong pun iman ikut arus. Karena ketika kotong ikut arus, maka kita tidak akan tetap dengan iman kita. Itu yang kedua Bapak Saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang berikut, dia bilang bahwa iman itu harus benar-benar lahir dari keyakinan kita. Jangan kata orang, jangan karena kotong ikut arus, tetapi kotong yang benar-benar yakin. Sonde perlu orang kasih tahu, sonde perlu kotong ikut arus orang lain, tetapi ketika kotong melihatnya dan kotong percaya dengan iman, maka lahirlah pengakuan Yesus Kristus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Omong soal sidi, omong soal ini pengakuan. Kotong mengaku dia itu adalah anak Allah yang hidup atau sonde. Kalau kotong mengaku bahwa dia adalah anak Allah yang hidup, maka kita akan memberi diri untuk mengikut dia. Mengikut dia. Memikul salib, menyangkal diri, dan mengikut dia. Itu bukan hal yang gampang. Soal mengikut dia bukan hal yang gampang. Karena kotong harus pikul salib. Kotong harus menyangkal diri. Omong soal iman ini bukan hal yang gampang. Bukan sama seperti kotong telan ludah selesai, atau bukan soal kotong minum air selesai. Karena di sana kotong harus pikul salib, sebagaimana Kristus telah mengalami. Kotong harus menyangkal diri kita. Ketika kita diperhadapkan iman, kita diperhadapkan dengan berbagai-bagai goncangan, dengan berbagai-bagai keadaan. Bahkan sekarang kotong lihat bahwa keadaan dunia
dipengaruhi oleh kemajuan teknologi. Kotong harus berani untuk menyangkal diri kita. Menyangkal diri kita ini berarti bahwa kotong akan meninggalkan semua dan hanya Kristus saja yang berdiam di dalam kita. Pengakuan itu Bapak Saudara orang beriman harus lahir karena keyakinan. Bukan karena kotong ikut arus, bukan karena kata orang. Ketika dengan keyakinan iman penuh, maka kita akan berlaku seperti Petrus yang dia bilang di dalam bagian firman Tuhan ini. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Bukan orang kasih tahu dia bilang, nanti kalau dia tanya begitu, nah Simon ingat kasih tahu dia itu orang bilang dia sama ke Yohanes, orang dia bilang dia sama ke Elia, orang bilang dia sama ke Yeremia. Tetapi dia dengan keberanian dan dengan percaya, dengan keyakinan dia bilang, engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Si diomong soal ini pengakuan kita kepada Allah. Kalau pengakuan kotong hanya sekedar sambil lalu yang tadi beta bilang karena kata orang, karena ikut arus, maka 1-2 hari sahabat mama. 1-2 hari kemudian kotong susun beriman dengan dia. Tetapi kalau kotong benar-benar dengan keyakinan bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah yang hidup, maka kita akan terus mengimani dia dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Bapak Saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ingat bahwa dalam pengakuan itu akan membawa dampak bagi kita. Yesus Kristus menyampaikan ini kepada Simon Petrus ketika dia mengatakan engkau adalah anak Allah yang hidup. Dia bilang, berbahagialah engkau. Berbahagialah engkau. Dia sudah menjanjikan yang lain, tetapi dia bilang berbahagialah engkau. Ini suatu tanda sukacita iman. Bapak Saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ingat bahwa pengakuan itu yang akan membawa kita kepada kehidupan kekal. Pengakuan kita hari ini yang akan membawa kita kepada keselamatan. Pengakuan kita hari ini yang tentunya akan membawa kita untuk kemudian kita melihat kekekalan. Kalau ini hari kotong salah dalam pengakuan, maka kotong akan berjumpa dengan kehidupan kekal yang Allah janjikan. Tetapi kalau kita hidup dalam pengakuan yang benar, maka kita akan berjumpa dengan kehidupan kekal. Bapak Saudara, besok tentunya kita akan bersama-sama mengambil bagian dalam peneguhan sidi bagi kedua orang anak Tuhan ini. Tentunya bahwa secara jasmani mereka sudah dewasa. Tetapi tentunya yang dibutuhkan dalam kehidupan iman adalah soal kedewasaan iman. Berpegang teguh kepada kotong pun pengakuan, kepada kotong pun janji dengan Tuhan dan juga kepada gereja. Ada banyak orang Bapak Mama yang nanti di sidi habis. Biasanya beta selalu omong ini. Nanti kalau waktu sidi itu menangis mas kekeduk. Ingus dengan air mata jadi satu. Jadi contoh kita mau kasih tisu, kok kasih lencu, kok mau kasih baju kos. Karena dia mau lap mana tinggal mana. Tetapi besok 1-2 hari dia suka tinggal di pung iman. Karena dia keliru dalam melihat dia pandangan tentang dia pengakuan. Kiranya bahwa pengakuan kita benar-benar lahir dari dalam diri kita. Pengakuan kepada Allah yang hidup. Dia Allah yang sejati. Dia Allah yang hidup, yang akan senantiasa menolong kita dan membawa kita kepada kehidupan kekal. Dia memiliki janji-janji iman bagi kita. Sebagaimana yang dialami oleh Simon Petrus, dia bilang kepadamu ku berikan kunci kerajaan sorga, apa yang terikat di dunia akan terikat di sorga. Ingat kotong pun janji besok. Adik berdua pun janji besok itu terikat di dunia dan terikat di sorga. Kalau kotong terlepas di dunia, maka sampai di sorga juga kotong terlepas. Itu menjadi ikatan yang utuh. Bapak Saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Panggilan ini bukannya soal pengakuan, tetapi supaya kotong juga kemudian turut dilibatkan dalam memuliakan sakramen perjamuan kudus. Turut mengambil bagian dalam memuliakan tubuh dan darah Kristus. Menjadi dewasa di dalam iman. Kotong nanti akan diundang untuk turut mengambil bagian dalam memuliakan perjamuan kudus. Nanti ada 4 kali perjamuan. Karena itu jangan sampai 1 kali itu kotong sudah rayakan. Karena yang pertama, perjamuan yang pertama itu dia omong soal merayakan kematian, kebangkitan Kristus. Itu masa raya kematian, kebangkitan Kristus. Yang kedua itu dia omong soal masa raya kenaikan dan juga persekutuan. Yang ketiga itu dia omong soal masa raya oikumene. Yang kotong bilang perjamuan oikumene itu yang ketiga.
Dan yang keempat itu diomong soal masa raya Natal dan Epifania. Kotong merayakan itu. Kalau satu kali bolong maka kotong nanti son ada di itu pengakuan tentang Yesus Kristus adalah Tuhan dan seterusnya. Kiranya Tuhan menolong memberkati kita, mempersiapkan adik berdua supaya besok dengan iman yang teguh bisa menyatakan pengakuan dan janjinya kepada Tuhan sebagai orang yang percaya dan dewasa di dalam iman. Tuhan memberkati kita dalam terang firman-Nya. Puji nama Tuhan. Amin.